warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Sofia, mahasiswa dari Prodi PGMI semester 4 dengan NIM 24160130. Saya akan menjelaskan konsep dasar pendidikan literasi. Apa sih konsep dasar pendidikan literasi itu? Konsep dasar pendidikan literasi adalah kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, dan menggunakan informasi secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pendidikan literasi. Apa sih tujuan pendidikan literasi itu? Tujuannya ada 5. Baik, yang pertama adalah meningkatkan kemampuan membaca dan menulis siswa. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan efektif siswa. Dan yang ketiga, membantu siswa untuk memahami informasi. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Dan yang terakhir, membekali siswa agar mampu menghadapi perkembangan zaman. Baik, tadi saya sudah menjelaskan tentang tujuan literasi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis literasi. Jenis-jenis literasi ada 6. Yang pertama, literasi menulis, seperti membaca, memahami, dan menulis teks. Yang kedua, literasi numerasi, seperti kemampuan memahami angka dan menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, literasi sains, seperti memahami fenomena alam secara alami. Yang keempat, literasi digital, seperti menggunakan teknologi dan media digital dengan bijak. Yang kelima, literasi finansial, seperti kemampuan untuk mengolah uang dengan baik. Dan yang terakhir, literasi budaya dan kewarganegaraan, seperti kemampuan mengelola budaya dan menjadi warga negara yang baik. Yang pertama adalah melakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Dan yang kedua, disesuaikan dengan usia dan kemampuan siswa. Ketiga, berintegrasi dalam semua mata pembelajaran. Yang keempat, menggunakan berbagai media pembelajaran. Dan yang terakhir, menciptakan lingkungan yang mendukung literasi. Terus di sini ada juga manfaat literasi. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan wawasan. Yang kedua, melatih berpikir kritis. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan berkomunikasi. Yang keempat, menunjang keberhasilan belajar. Dan yang terakhir, membantu kemampuan berpikir keputusan. Baik, yang terakhir yang saya akan bahas, bagaimana sih langkah-langkah penerapan literasi di sekolah. Yang pertama, dengan membiasakan anak untuk membaca terlebih dulu sebelum memulai pembelajaran, sekitar 15 menit atau 16 menit. Yang kedua, membuat pojok baca di sekolah. Dan yang ketiga, memberi tugas cerita atau ringkasan. Dan yang keempat, menggunakan media digital untuk belajar. Dan yang terakhir, diskusi dan presentasi untuk belajar. Baik, kesimpulan dari materi yang saya bahas tadi, pendidikan literasi adalah kemampuan yang harus dimiliki setiap individu untuk memahami dan dalam penggunaan informasi secara cepat dan cerdas. Literasi tidak hanya tentang membaca, menulis, tetapi juga tentang mencakup berpikir kritis, berkomunikasi, dan beradaptasi pada perkembangan zaman. Baik, sekian dari saya yang dapat saya sampaikan tentang materi hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.